Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial SEM menggunakan variabel moderator dengan Amos. Nah, yang menjadi variabel moderator di sini adalah kualitas pelayanan, kepuasan sebagai variabel X, dan loyalitas sebagai variabel Y. Nanti bagannya akan seperti ini teman-teman ya, ataupun diagramnya. Langsung saja. Ini data yang saya miliki. Kemudian kita save as ke dalam Excel 2003. Ini saya beri nama satu moderasi. Kemudian save. Nah, ini di close saja. Nah, ini saya sudah buka Amosnya. Kita atur kertas dulu, landscape biar lebih lebar. Kemudian kita buat bagannya, ataupun langsung kita input data terlebih dahulu bisa juga. Ini dia. Oke. Nah, kita cek. Masing-masing ada 3 indikator teman-teman. 1, 2, 3. Kemudian tinggal kita tarik saja, kita perlu 3. Kemudian untuk lebih sejajar, nah, kemudian kita beri pemasukan. Nah, sebelumnya kita akan mengukur ini dulu, nanti baru akan kita ukur moderatornya. Karena di dalam regresi moderator dia ada rumus yang harus dihitung teman-teman ya. Ini rumusnya. Kita tarik garis dulu. Oh, kita beri nama dulu teman-teman. Ini adalah kepuasan. Ini kualitas pelayanan, dan ini adalah loyalitas. Oke teman-teman. Baru setelah itu kita tarik garis. Untuk variabelnya kita tambahkan ini. Kemudian kita pilih plugin, kita pilih ini untuk lebih bagus, dan ini untuk menamakan semua error-errornya teman-teman. Kita pilih ini ya. Kemudian title. Di sini harus kita ketik fit modelnya ataupun goodness of fit. Nah, teman-teman tinggal ketik seperti ini. Ini dia teman. Kemudian kita pilih output standardized. Untuk di awal modifikasi tidak perlu dulu, dan normalitas. Kemudian kita save. Saya beri nama satu moderasi. Kemudian save, kemudian kita running. Nah, teman-teman, ini hasilnya ya. Nah, yang pertama kita akan melihat uji normalitas. Nah, nilai ini sudah di bawah 2,58, artinya normal. Selanjutnya kita cek uji validitas. Angka ini yang kita lihat. Selama masih ada yang di bawah 0,5 berarti belum valid, dan ini sudah di atas 0,5 semua. Yang ini tidak dilihat teman-teman. Nah,
Kemudian untuk reliabilitas kita copy yang ini. Ini perhitungan reliabilitasnya teman-teman. Kemudian kita pastekan. Nah, kemudian kita akan menghitung reliabilitas kepuasan terlebih dahulu. Ini kita copy, kita masukkan ke SLF, standar loading factor. Kemudian nilai errornya teman-teman ya. Oh, nilai error dia pakai rumus. Ini dikuadratkan. Kemudian rumusnya adalah 1 dikurang loading factor dikuadratkan. Kita tarik. Kemudian ini kita jumlahkan semua teman-teman. Kemudian yang SLF-nya kita kuadratkan. Ini jumlahnya kita kuadratkan. Nah, ini yang saya hitamkan angka yang akan kita pakai untuk menghitung CR dan AV. CR sama dengan sigma loading factor kuadrat. Ini sigma loading factor dikuadratkan, ini dia, dibagi angka ini lagi ditambah sigma error, ini dia, tutup kurung, enter. Nilai AV sama dengan sigma loading factor kuadrat. Ini sigma loading factor kuadrat, ini dia sigmanya, dibagi nilai dia lagi ditambah error. Oke. CR nya sudah di atas 0,7 dan AV nya sudah di atas 0,5, artinya sudah reliable. Untuk yang selanjutnya caranya sama teman-teman, tinggal di copy saja. Nah, kemudian kita akan melakukan perhitungan interaksinya teman-teman. Nah, angka yang kita butuhkan adalah angka ini. Saya copy dulu, ataupun ini sebentar, kita ambil dari sini aja biar teman-teman lebih mudah. Nah, angka ini kita butuhkan standardized ini saya pastekan. Nah, ini teman-teman. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah varian. Ini dia teman-teman, nilai variannya. Ini dia teman-teman. Bentar, ini terlalu jauh. Nah, yang kita butuhkan adalah variabel X dan variabel moderatornya. Artinya ini tidak, ini kita hilangkan, saya delete. Variabel Y nya juga tidak kita butuhkan, saya delete. Ini juga saya delete. Nah, yang harus kita tahu ini error cap 3 dari berapa sampai punya siapa teman-teman. Yang kepuasan error 1 sampai error 3 teman-teman. Kepuasan error 1 sampai error 3 berarti error 10 tidak kita pakai. Nah, kemudian error kualitas pelayanan 456. 456 ini tidak kita pakai. Delete. Ini saya beri nama dulu adalah cap, dan ini adalah KP teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita lakukan perhitungan. Yang pertama adalah ini rumusnya. Rumusnya sebenarnya panjang, ini sudah saya sederhanakan. Sigma lambda cap ataupun standardized estimate-nya, angka estimate-nya. Ini
di sini sama dengan sum buka kurung angka ini yang cap kepuasan, ini dia 3, tutup kurung, enter. Kemudian sigma KP sama dengan sum buka kurung KP, ini dia, enter. Kemudian dikalikan, ini dikali dengan ini, oke. Selanjutnya ini kita kuadratkan, ini juga. Nah, untuk sigma theta cap, ini dia teman-teman ya, error nih sama dengan sum yang cap, ini dia errornya, ini standar errornya. Oke, ini kita pakai tutup kurung, oke. Kemudian ini yang KP sama dengan sum yang KP, ini dia teman, standar errornya, tutup kurung, oke teman-teman. Nah, baru selanjutnya kita mulai perhitungan. Ya, ini saya hapus dulu teman-teman. Nah, yang pertama adalah sama dengan sigma cap kuadrat, ini dia, dikali sigma theta KP, ini dia. Kemudian sigma KP kuadrat dikali sigma theta cap, yang di bawahnya sama dengan ini dikali dengan ini, oke. Kemudian kita jumlahkan. Nah, angka yang kita pakai adalah angka ini untuk interaksi dan ini untuk errornya teman-teman. Nah, maka langkah selanjutnya di sini tinggal kita tambah satu lagi untuk yang error. Kita buat di sini aja teman-teman. Dimana kita buatlah di sini bisa juga teman-teman ya. Nah, kemudian kita beri nama. Kita beri nama di sini adalah efek moderasi. Kemudian kita close. Kemudian kita tarik ke sini dan ini kemari dan ini kemari teman-teman. Selanjutnya di efek model kita tambahkan ini. Nah, kemudian kita buka kembali file Excel kita tadi, ini satu moderasi, ini dia satu moderasi. Nah, di sini kita tambah efek. Nah, rumus efek ini adalah perkalian antara jumlah variabel X dengan jumlah moderatornya, sama dengan sum buka kurung ini tutup kurung dikali sum tutup kurung, enter. Kemudian oke, kita file save as, saya beri nama 2 moderasi. Nah, ini kita close saja. Kemudian nah, di sini harus kita input datanya, data yang 2 moderasi. Kemudian oke. Kemudian pilih ini tambah 1. Kemudian ditarik aja ke bawah teman-teman. Nah, sebentar teman-teman, ini salah ya. Ini dia. Nah, kemudian kita tarik yang ini. Oh, sebentar teman-teman, pantas dia ngikut. Ini tertandai teman-teman.
sebentar teman-teman, ini masih salah teman-teman ya. Ini kita hapus dulu, kita tambah 1. Nah, kita pilih ini, nah ke bawah, baru kita tambahkan ini di atas. Nah, kemudian kita pilih ini, kita masukkan efek ke ini dia. Nah, kita close, kemudian kita beri nama yang errornya. Nah, ini saya tarik dulu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini klik di sini dulu. Di sini harus kita masukkan angka, klik 2 kali ke parameter. Nah, di regression weight kita hapus, kita masukkan angka ini 6,8151. 6.8151 ya, 8151. Kemudian di sini klik di sini, ini dihapus, kita masukkan angka ini dia 1,65 kemudian 7797 kemudian close. Kemudian di efek moderator ketika sudah berwarna merah, klik 2 kali. Bentar. Object properties seharusnya ada teman-teman. Dia nanti di parameter ini kok gak keluar parameternya. Oh sebentar, pantas dia keluar. Ini dia teman-teman, ini tidak pakai ini ya. Nah, baru kita klik di sini parameter. Nah, ini ketik 1, kemudian tadi terhapus, ini kita tarik kembali. Ini dia teman-teman. Nah, selanjutnya kita save as 2 moderasi, kemudian save, kemudian kita atur dulu output yang kita butuhkan, modification. Nah, cukup itu aja teman-teman. Kemudian kita running. Nah, error teman-teman, di mana letak kesalahannya? Coba kita cek. Apakah karena ini titik? Coba diganti koma. Kemudian kita save, kita running. Iya teman-teman, berarti di sini tidak bisa pakai titik, harus koma teman-teman. Nah, ini sudah bisa. Nah teman-teman, kita cek outputnya. Nah, moderatornya, kalau ini untuk moderator kita tidak usah lagi teman-teman ya, karena tadi kita sudah cek moderatornya. Estimate validitasnya juga tidak perlu lagi, kita tinggal melihat pengambilan keputusannya. Nah, pengambilan keputusannya ini dia yang harus kita lihat. Nah, ini saya copy dulu, saya copy, kemudian nah teman-teman, standarnya jika nilai signifikan di bawah 0,05 maka akan berpengaruh, dan jika di atas 0,05 maka tidak berpengaruh. Kepuasan terhadap loyalitas tidak berpengaruh teman-teman. Kualitas pelayanan terhadap loyalitas berpengaruh, dan moderasi juga berpengaruh.
Nah, pada awalnya kepuasan tidak berpengaruh terhadap loyalitas, karena bagan kita ini dia teman-teman. Pengaruh kepuasan terhadap loyalitas yang dimoderasi oleh kualitas pelayanan. Nah, ketika kepuasan terhadap loyalitas tidak berpengaruh, p-value-nya di atas 0,05. Tetapi ketika ada variabel kualitas pelayanan sebagai variabel moderasi yang memoderasi hubungan antara kepuasan terhadap loyalitas menjadi pengaruh. Artinya, kualitas pelayanan akan memperkuat hubungan antara kepuasan terhadap loyalitas, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat fit modelnya. Nah, ini dia fit modelnya, teman-teman. Ini tidak fit, teman-teman ya. Nah, ini dia standarnya. Contoh kayak RM ini lebih kecil, harus di bawah 0,05. Ini dia di atas 0,05. Artinya kita harus melakukan modifikasi, teman-teman. Kita cek di sini. Ini model fit secara keseluruhannya ini, teman-teman. Tetapi kita akan lihat modifikasinya. Nah, teman-teman. Ini garis korelasinya yang paling besar adalah ini E4 ke E7, teman-teman. Saya baguskan dulu. Nah, E4 ke E7. E4, E7. Oh, ini dia, teman-teman. Nyebrang dia. Nah, selanjutnya ini E4 ke E2. E4 ke E2. Kemudian E1 ke E8, E1 ke E8. Oh, ini dia. Nah, kemudian E5 ke E6, E5 di mana E5 ini E5 ke E6. Oh, sangat dekat, teman-teman. E5 dengan E6, selanjutnya E3 dengan E9. E3 dengan E9. Selanjutnya E4 dengan E10. E4 dengan E10. Oh, ini dia, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin menariknya, nah tinggal ditarik aja. Kemudian ini kita baguskan sedikit. Kemudian kita save. Kalau teman-teman nanti bisa save as ya. Kita running. Nah, teman-teman, sudah mengalami penurunan, teman-teman. Tapi coba kita cek apakah masih ada saran modifikasi. Modification. Oh, masih banyak, teman-teman. Ini yang pertama angka 8. E2 dengan E8. E2 dengan E8. Kemudian ini, oh ini enggak, ini terhadap Y-nya kita hiraukan. Terhadap Y juga kita hiraukan. E3 dengan E4. Kemudian E1 dengan E4. Kemudian E1 dengan E7. Kemudian E1 dengan E10. E10 ini dia. Kemudian E4 dengan E8. E4 dengan E8.
coba kita stop dulu, coba kita running. Nah, sudah lumayan teman-teman ya. Nah, nanti begitu juga seterusnya teman-teman ya. Seandainya ingin sampai fit model akhir, kalau teman-teman mau sampai fit model akhir, ketika dimodifikasi, ini sudah akhir teman-teman. Ketika di sini sudah tidak ada lagi, maka inilah akhir daripada modifikasi teman-teman. Coba kita cek C-square, kita copy saja teman-teman ya. Tidak bisa teman-teman. Ini dia. Oh, ada teman, duplikat. Oh, tidak bisa. C-square 32. Nilai C-square 0 fit sempurna, semakin besar semakin tidak fit. Probability lebih besar 0,05 fit. Lebih besar 0, ini di bawah 0,05. Tetapi di sini masih ada keterangannya. Nilai alpha yang bisa dipakai 5%, 1%, dan 10%. Tetapi kalau pada tingkat 10% ini sudah fit teman-teman. GFA-nya sudah di atas 0,9, sudah fit. Ini GFA 0,8 masih tidak fit sempurna, tidak fit, masih kategori cukup fit. RMSEA ini di atas 0,05 tetapi masih di bawah 0,10, artinya fit, tidak fit sempurna. Ini sudah fit. PCFI semakin besar semakin fit, semakin besar semakin fit teman-teman. Nah, seperti inilah tutorial SEM menggunakan variabel moderator dengan AMOS secara full. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.